إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan selalu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim dan perintah-perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus meninggalkan semua larangan Allah yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. InsyaAllah Allah akan menjamin kita meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita baca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada Jumat terakhir dari 20 Ramadan. Artinya kita sudah melewati Ramadan 2/3, atau saat-saat kita menyelesaikan 2/3 dan tinggal 1/3 lagi. Kita mohon kepada Allah semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah. Semoga Allah ampunkan segala dosa kita. Allah limpahkan berkah dan karunia kepada kita dan keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita dan umat kita insyaAllah. Terlebih-lebih lagi saudara kita di Gaza yang 2,2 juta orang sekarang sedang menderita kelaparan akibat kejahatan Yahudi, bekerja sama dengan dunia termasuk negara-negara sekitar. Kita alhamdulillah diberi Allah nikmat kesempatan beribadah siang dan malam. Oleh karena itu mari kita syukuri dengan cara meningkatkan amal ibadah kita di 10 hari terakhir ini. Kalau Allah berikan kita umur, semoga Allah kasih insyaallah umur kita sampai lebaran paling tidak. Kenapa demikian? Karena Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Tidak ada di bulan-bulan yang lain keistimewaannya seperti yang sering kita dengar dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita menjelaskan betapa kasih sayang Allah, berkah Allah, ampunan Allah melimpah ruah di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Berbahagialah saudara-saudara kita yang menjalankan 20 hari Ramadan atau 19 hari Ramadan ini dengan maksimal. Tapi rugilah saudara-saudara kita yang 20 hari ini tidak maksimal menjalankan amal ibadah Ramadan ini. Tetapi jangan berkecil hati, karena Allah masih membuka peluang yang lebih besar lagi di 10 hari terakhir ini. Tapi bukan berarti kalau sudah maksimal 20 Ramadan pertama lalu 10 terakhir kita
abaikan atau santai saja, tidak, sama saja. Baik yang berhasil maksimal selama 20 Ramadan maupun yang tidak, apalagi yang tidak. Karena di 10 terakhir itulah puncak dari Ramadan itu dalam segala hal. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan 10 terakhir Ramadan itu beda dengan 20 hari Ramadan. Dari 1 sampai 20. Ini artinya apa? Rahmat Allah untuk kita, umatnya yang lalai, umatnya yang masih belum tertarik dengan tawaran-tawaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di 20 hari. Semoga di 10 terakhir ini lebih tertarik. Atau yang sudah tertarik, alhamdulillah, pasti di 10 terakhir jauh lebih tertarik. Sampai disebutlah bahwa apa sih rahasianya 10 terakhir ini melebihi dari 20 hari yang pertama. Bulan Ramadan jelas melebihi dari bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang lain. Itu jauh lebih baik. Tapi 10 terakhir Ramadan jauh lebih baik dari seluruh hari-hari yang ada. 360 hari setahun itu, 10 hari terakhir Ramadan lah yang paling baik bagi kita orang beriman. Ya dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Apa rahasianya? Para ulama kita telah menjelaskan secara detail dan panjang lebar. Setiap zaman, setiap waktu. Kesimpulannya cuma satu. Kehebatan Ramadan, keberkahan Ramadan, kehebatan dan kedahsyatan janji-janji Allah dan Rasulullah di bulan 10 hari terakhir. Khususnya satu rahasianya, karena Al-Quran diturunkan di bulan itu, bulan Ramadan. Lebih khususnya karena Al-Quran diturunkan di salah satu malam di 10 hari terakhir. Sebagaimana yang Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Hamim, demi kitab yang menjelaskan ini, menjelaskan sistem kehidupan, jalan hidup manusia ini. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan dia, Al-Quran itu, pada satu malam yang penuh berkah, yang diberkahi. Apa artinya malam diberkahi? Dijawab oleh Allah Ta'ala dari surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar, malam yang bernilai tinggi. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Tahukah kamu apa nilai yang terkandung di dalam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Semalam itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Artinya 83,3 tahun. Subhanallah. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW ingin umatnya mendapatkan malam Qadar ini. Dan Allah sudah tentukan malam Qadar itu hanya ada pada 10 hari terakhir, yang nanti akan kita bacakan beberapa hadis di antaranya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, nilainya juga luar biasa. 83 tahun, 83,3 tahun. Artinya kalau kita beribadah di malam itu, apapun yang kita lakukan, salatkah, puasa, zikirkah, baca Qurankah, doakah, sedekahkah, apapun yang kita lakukan, nilainya sama dengan kita beramal 83,3 tahun. Saya rasa mustahil kita dapat lakukan. Masa kita salat malam itu mungkin cuma 8, mungkin cuma 11, apalagi 23 umpamanya ya. Nilainya sama dengan orang yang salat
83,3 tahun tidak berhenti, tidak makan, tidak istirahat, tidak tidur. Mustahil. Masa sih kita cuma baca Quran malam itu mungkin cuma 1 juz atau setengah juz atau 2 juz dan seterusnya. Nilainya sama dengan kita baca Quran 83 tahun, 83,3 tahun non-stop, tidak makan, tidak minum, tidak istirahat dan tidak tidur. Dan begitulah semua amal ibadahnya yang lain. Nah, karena Rasulullah SAW sayang kepada kita, hidup kita setahun dipenuhi dengan kelalaian, mari kita kejar di malam Lailatul Qadar. Agar apa? Agar tercover seluruh kelalaian kita itu. Agar kita bisa menabung untuk akhirat kita dengan jumlah dan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kaum muslimin rahimakumullah, ada caranya. Ada caranya yang benar. Diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa caranya? Yaitu Rasulullah mengajarkan namanya sunnah i'tikaf. 10 hari terakhir Ramadan. Nah, kita memang harus siap. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu diturunkan di 10 terakhir. Lah kalau kita i'tikaf 10 terakhir, 9 terakhir ya pasti dapat. Karena banyak juga pemahaman atau strategi barangkali yang dilakukan oleh umat kita, strategi tembak-menembak. Ibadahnya hanya malam 27 saja atau malam 29 saja. Nah, ini kecil kemungkinan dapat. Kalau besar kemungkinan dapatnya, tidak mungkin Rasulullah sunnahkan sunnah i'tikaf. Bagaimana Rasulullah SAW? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir min syahr Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah 10 hari terakhir, berarti siang dan malam di bulan Ramadan yang tidak pernah Rasulullah lakukan di bulan-bulan yang lain. Itu. Kemudian juga dari Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa karena Rasulullah SAW ya'takifu fiha. Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Wa yataharra lailatul qadri khilalaha. Lalu Rasul mengejar Lailatul Qadar di malam 10 itu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga Rasulullah mengatakan, Rasul juga melakukan kana idza dakhala al-ashra ahya al-laila. Rasulullah SAW apabila masuk 10 terakhir Ramadan, dia hidupkan semua malam, sepanjang malam 10 hari itu atau 9 hari itu dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan istri-istrinya, harus ikut bangun juga, ikut ibadah juga. Wa shadda mizarahu, dia kencangkan kainnya atau ikat pinggangnya. Artinya apa? Bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Bahkan Imam Muslim menambahkan satu kata wa shadda mizarahu. Rasulullah bersungguh-sungguh. Rasulullah kencangkan ikat pinggangnya dan Rasulullah kencangkan kainnya. Artinya apa? Bersungguh-sungguh. Tidak ada lagi waktu Rasulullah SAW bercanda, bermain atau istirahat. Hampir tidak ada. Rasulullah SAW istirahat 10 terakhir. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW jelas mengatakan taharrau Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan. Kejarlah, raihlah 10 Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Memang ada hadis lain yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir. Kejarlah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di malam-malam ganjil. Apa artinya? Kalau saya memahaminya wallahu a'lam, kalau kita tidak sanggup 10 hari bersungguh-sungguh sepanjang malam, ya diselang-seling. Yang fullnya malam 21, malam 23, malam 25, 27, 9.
Tapi di malam-malam lain tetap bersungguh-sungguh. Mungkin tidak full 2/3 atau separuh malam yang kita jalankan untuk ibadah. Mungkin karena alasan kesehatan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada di antara umat kita yang tidak tertarik dengan tawaran Allah dan Rasul ini, sungguh sangat merugi. Tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri sendiri. Kenapa? Karena tawaran Rasulullah SAW terbuka untuk umat secara seluruhan. Bahkan Rasulullah buka untuk ibu-ibu juga. Bukan untuk bapak-bapak juga itikaf itu. Untuk ibu-ibu juga. Selama tidak mengganggu kewajiban-kewajibannya sebagai seorang ibu. Selama masjidnya, tempat itikafnya memenuhi persyaratan. Tidak ada ikhtilat, campur baur antara ibu dan bapak-bapak. Selama di masjidnya disediakan fasilitas untuk ibu-ibu. Ada kamar mandinya. Mungkin bagi yang menyusui ada tempat kamar untuk menyusui dan sebagainya. Nah, kita merindukan di masjid seperti ini yang bisa menampung ibu-ibu itikaf sebagaimana bapak-bapaknya juga itikaf. Kenapa? Karena sebelum terakhir itu tidak akan kita temukan lagi di hari-hari yang lain setelah Ramadan berlalu. Kamu sendiri rahmatullah. Lalu apa yang kita dapatkan kalau kita berhasil meraih itikaf, melalui itikaf berhasil kita mendapatkan Lailatul Qadar? Paling tidak ada 5 hal besar yang kita dapat. Pertama, seperti yang dijelaskan dalam ayat dan hadis tadi, bahwa ibadah kita, ketaatan kita bernilai lebih baik dari 1000 bulan. 83,3 tahun. Siapa yang tidak mau? Kalau ada kantor menawarkan kepada kita, kalau kalian masuk 10 hari berturut-turut, nanti akan ada di hari tertentu itu nilainya sama dengan 1000 bulan gaji. Tidak akan ada lagi, mustahil lagi. 23 tahun. Nggak usah 1000 bulan gaji. 10 bulan gaji aja orang pasti berlomba-lomba. Ini tawaran manusia. Bagaimana tawaran Allah? Tawaran ini Allah buat, tawaran ini Rasulullah sampaikan karena Allah sayang pada kita, agar kita selamat dari api neraka, agar kita bisa masuk surga. Ini cara yang terbaik di antara cara-cara terbaik Allah tawarkan kepada kita. Tidak akan ada yang melebihi itikaf kecuali mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita otomatis dapat ampunan dari Allah taala. Dosa kita yang berlalu, setahun yang berlalu diampuni Allah taala. Siapa yang tidak berdosa? Pasti kita banyak dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang salat malam, salat aja nih, belum yang lain, di malam Lailatul Qadar, dia diampuni dosanya yang telah lalu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian yang ketiga, malam 10 hari terakhir, wabil khusus malam Lailatul Qadar. Kalau kita itikaf pasti dapat malam perubahan nasib. Ini yang kurang dipahami oleh masyarakat kita. Kalau kita mau merubah nasib, rubah di malam 10 terakhir. Umpamanya kita susah ekonomi, rubah di malam Lailatul Qadar. Umpamanya kita susah belajar agama, rubah di malam Lailatul Qadar. Minta sama Allah Ta'ala agar Allah mudahkan kita belajar agama. Negeri kita hancur berantakan, Palestina hancur, minta malam Lailatul Qadar. Insya Allah Allah kabulkan. Kenapa Allah yang mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim? Di malam Qadar itu Allah putuskan segala keputusan terkait dengan makhluknya, baik dan buruknya, bahagia dan sengsaranya, surga dan nerakanya, rahmat kasih sayang dan azabnya. Itu semua Allah putuskan. Sedangkan kita tidak tahu keputusan itu. Makanya kita berupaya minta kepada Allah, jika keputusan itu Engkau berikan keburukan pada kami, Allah rubah menjadi kebaikan. Jika kemiskinan sebuah takdir darimu ya Allah, rubah kami kepada kecukupan.
Jika negeri ini hancur berantakan, sebuah takdirmu rubah menjadi negeri yang barakah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, Allah buka peluang kepada kita untuk merubah nasib kita, nasib keluarga kita, nasib masyarakat kita, bahkan nasib umat Islam di dunia yang semuanya tertindas sekarang. Ayo kita rubah dengan mendekatkan diri kepada Allah sebagai terakhir, karena pasti kita dapat malam Qadar, dan malam Qadar itulah ditakdirkan Allah keputusannya untuk setahun yang akan datang terkait dengan makhluk dan hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, pasti kita mendapat rahmat Allah Ta'ala, karena Allah yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu rahmatan min rabbik, satu rahmat, kasih sayang yang jelas berupa Al-Quranul Karim. Pasti Allah mudahkan kita belajar Al-Quranul Karim, pasti Allah mudahkan kita mengamalkan Al-Quranul Karim, pasti Allah mudahkan kita untuk menghafal Al-Quranul Karim, pasti Allah mudahkan kita untuk mendakwahkan Al-Quranul Karim. Karena tanpa Al-Quran, umat ini akan tersesat dan menderita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, pasti kita meraih keselamatan dan lepas dari api neraka. Itu minan nar. Ini yang menjadi fokus hidup kita. Untuk apa kita kaya, ujung-ujungnya masuk neraka? Untuk apa kita berpangkat tinggi, ujung-ujungnya masuk neraka? Untuk apa kita jadi orang Islam kalau ujung-ujung masuk neraka? Ayo kita bebaskan diri kita, keluarga kita, umat kita dari api neraka di akhirat kelak dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, itikaf, sholat terakhir Ramadan di masjid-masjid yang kita inginkan, dan pasti kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Allah menjelaskan, tatanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu malaikat berturun beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, mungkin berjuta-juta. Malaikat turun dengan izin Allah untuk satu urusan. Apa urusannya? Salam. Memberikan keselamatan kepada manusia yang bangun di malam harinya, yang beriktikaf di masjid-masjid, bukan di pasar, bukan di mall-mall, bukan jalan tol, tapi iktikaf di masjid. Allah akan jaminkan keselamatan dan di dunia dan di akhirat. Dan itulah permintaan kita yang selalu kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan dunia, apapun untuk kebaikan, dan juga kebaikan akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Dan itu ada jalurnya, ada jalannya, ada caranya, ada strateginya. Gak bisa dengan santai-santai, tidak bisa mengikuti hawa nafsu semaunya kita. Di antara caranya dengan beriktikaf di bulan Ramadan, karena pasti kita akan mendapat Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bukakan pintu hati kita, Allah bukakan pikiran kita untuk menerima dan menjawab tawaran-tawaran Allah dan Rasulullah SAW ini. Karena itu satu-satunya cara kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.